Bonjour, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Francophone di daerah Afrika. Sekarang adalah bagian Les Grands Lacs ya. Jadi kita lanjutkan ke geografi nih. Kenapa disebut sebagai Région des Grands Lacs? Ini dengan alasan karena ada sejumlah gunung berapi aktif dan kawahnya membentuk danau dari negara Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan Burundi. Ini ada Lelak Tanganyika, Lelak Kivu, dan Lelak Victoria. Lalu ada gunung berapi yang terkenal di pegunungan Virunga. Nah, jadi mereka tidak hanya sekedar danau besar, tetapi kawahnya ya, gunung berapi aktif dan kawahnya membentuk danau besar. Gronglak sendiri ini berada di garis khatulistiwa dengan suhu antara 20 sampai 25 derajat. Ini ya kurang lebih sama seperti di Indonesia karena kita sama-sama di garis khatulistiwa. Dari geografi kita lanjut ke sejarah. Republik Demokratik du Kongo atau bisa disingkat menjadi RDC di situ memiliki kontak perdagangan dengan pedagang Eropa itu pada abad ke-15. Sedangkan kalau kita lihat ya di Rwanda dan Burundi itu tidak memiliki kontak dengan negara barat sampai pada abad ke-19. Jadi bedanya ada sampai 4 abad ya untuk kontak dengan negara-negara barat atau negara Eropa. Nah, pada sejarah lainnya, ini ternyata daerah-daerah ini tuh dulunya tergabung dalam kerajaan-kerajaan. Nih, contohnya kerajaan Kongo ini terdiri dari Republik Demokratik du Kongo, ada Republik du Kongo, dan Une Partie d'Angola. Jadi, ini mereka dulunya tergabung dalam sebuah kerajaan besar, terdiri dari 3 negara tersebut. Sedangkan kalau sekarang mereka menjadi negara-negara tersendiri. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, hal itu berbeda dengan Rwanda dan Burundi ya. Kalau tadi kerajaan Kongo itu terdiri dari 3 negara atau 3 daerah. Nah, Rwanda dan Burundi ini adalah 2 kerajaan yang berbeda. Mereka jadi Rwanda sendiri, Burundi sendiri, dan menjadi kerajaan tersendiri dengan pemimpin yang disebut sebagai Muamis ya. Nah, kita lanjutkan nih, ada yang namanya Kongres Berlin. Ini kemarin kita juga ada ya di Afrika Sentral dan Afrika de l'Ouest. Nah, RDC di sini atau Republik Demokratik du Kongo dikuasai Raja Belgia nih setelah Kongres Berlin tahun 1885 ini berlangsung. Dan ternyata RDC di sini itu merdeka pada tahun 1960 sama seperti negara-negara Afrika lainnya nih. Nah, sedangkan Rwanda dan Burundi itu menjadi milik Jerman sejak tahun 1894 dan mereka merdeka di tahun 1962. Ini berarti 2 tahun setelah Republik Demokratik Kongo itu merdeka. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negara-negara Francophone yang di Afrika itu melalui proses Kongres Berlin. Setelah itu mereka dikolonialisasi oleh negara-negara Eropa. Dan hampir semuanya ya negara-negara Francophone di Afrika ini merdeka di tahun 1960-an. Lalu kita lanjut ke politik ya. Di politiknya ini 3 negara di Grands Lacs tadi itu bentuknya adalah republik dan memiliki kepala negara. Lalu sistem politiknya adalah presidensial. Nah, di tahun 1990, ketiga negara ini tadi ya, di Grands Lacs ini mencoba pemilunya menggunakan sistem multipartai. Tetapi yang terjadi setelah pemilihan itu kita bisa lihat Rwanda ini malah jatuh ke dalam rivalitas etnis dan genosida, yaitu pemusnahan suatu suku bangsa ya, karena mereka banyak etnisnya. Sedangkan di Burundi ini malah terjadi perang saudara. Begitu juga di Republik Demokratik du Kongo malah terjadi perang saudara dan ini menyebabkan banyak hal yang nanti kita bisa lihat di ekonomi ya. Nah, kita lanjut ke ekonomi nih. Kita mulai dari Republik Demokratik du Kongo. Mereka memiliki, kita tahu nih ya, Afrika kemarin tuh banyak banget yang punya pertambangan gitu. Sedangkan Republik Demokratik du Kongo ini punya tambang emas, berlian, kobalt, dan tembaga. Dia juga sebagai negara salah satu negara paling kaya di dunia karena memiliki tambang-tambang itu tadi ya.
dan menjadi negara pertama sebagai produsen di industri berlian di dunia ya, dan negara kedua di bidang kobalt dan tembaga. Lalu di perkebunan ya, negara ini memiliki minyak kelapa sawit, pohon karet, kapas, dan kopi. Beberapa dari hasil perkebunan ini tuh juga diekspor ya. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang mendukung perekonomian Republik Demokratik du Kongo. Nah, untuk ekonomi Rwanda dan Burundi ini lebih dari sistem pertanian atau yang mereka sebut dengan vivrière. Dari sistem ini adalah mereka menanam kebutuhan makanan mereka sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan negara tersebut ya. Nah, sedangkan untuk mata uang, jenis mata uang dari Legrong-Lac di sini memiliki mata uang sendiri-sendiri ya, nggak sama. Kalau kalian lihat bisa, yang sama adalah semua memakai franc. Yang membedakan hanyalah dari negaranya aja, jadi franc, Burundais, Congolais, dan Rwandais. Untuk bahasa aslinya dari mereka itu adalah Bantu di situ ya. Kalau untuk Burundi dan Rwanda, semua warganya itu bisa menggunakan dua bahasa. Untuk bahasa resminya ada Kirundi dan Kinyarwanda dan satu bahasa Swahili. Sehingga mereka itu dapat berbicara dengan negara tetangga ya, untuk memudahkan perdagangan. Jadi bahasa Swahili ini sebagai bahasa perdagangan dengan negara tetangga dari Burundi dan Rwanda itu sendiri. Lalu untuk Republik Demokratik du Kongo ini menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya dan 4 bahasa nasional yang diajarkan di sekolah, yaitu Lingala, Chiluba, Kikongo, dan Swahili. Untuk agama, ini mayoritas agama di Grong-Lac adalah Kristen, terdiri dari 60% Katolik, 10% Protestan, dan sisanya ini mempraktekkan agama tradisional, animisme, dinamisme, atau bahkan muncul sekte-sekte tertentu yang masih percaya terhadap hal-hal gaib ya. Oke, selanjutnya adalah Vumbi-Yoka Mudimbe. Dia lahir di Likasi, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1941 dan dia adalah seorang penulis frankofon di Grong-Lac ya, yang paling terkenal. Dan dia dikenal dengan literatur gris. Ini adalah sebuah karya sastra yang dibuat secara tertulis tetapi tidak dipublikasikan dan tidak disebarkan. Dan ada beberapa karyanya yang bisa kalian lihat di situ ya. Banyak banget karya dari Mudimbe ini. Selanjutnya adalah ada Alexis Kagame. Dia adalah doktor di bidang filosofi dan salah satu penulis Rwanda yang terkenal. Karyanya adalah La Philosophie Bantu Rwanda de Lettres. Ini adalah sebuah penelitian lisan dari Rwanda ya, mengenai Rwanda itu sendiri. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Untuk tugasnya, karena kemarin ada yang bilang kita baru belajar satu negara saja dari salah satu Afrique de l'Ouest ya, dan kurang banyak gitu ya. Jadi tugas kali ini adalah kalian mempresentasikan Republik Demokratik du Kongo, Burundi, dan Rwanda dalam sebuah video. Jadi saya minta kalian presentasi, memperkenalkan pakai bahasa Indonesia ya, memperkenalkan apa sih yang ada di negara-negara tadi ya. Jadi ada 3 negara. Silakan kalian memperkenalkan negara-negara tersebut dengan berbagai informasinya. Sebagai tambahan, kalian bisa melihat ya di metode yang sudah saya bagikan di hari pertama. Di sana membahas masing-masing negara di masing-masing region yang sudah kita bahas. Bahkan untuk Grong-Lac ini sendiri di sana juga ada. Kalian bisa mencari di sana. Dan tugas ini akan berbentuk video ya. Maksimal 10 menit, silahkan kalian bisa cari dari berbagai sumber ataupun dari metode yang sudah kalian punya, yang udah aku share ya. Dan ini maksimal jam 18 hari ini. Merci beaucoup et bon travail.